Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, para santriwan dan santriwati pesantren Ramadan tahun 2021, pada kesempatan kali ini kita sudah berada di Kesultanan Banten. Di Kesultanan Banten ini banyak objek-objek wisata yang bisa kita temui. Seperti di sini ada menara Kesultanan Banten, dan juga ada Masjid Agung Banten di sebelah sana, Masjid Agung Banten, dan juga nanti ada makam Sultan Hasanuddin, yaitu raja pertama pendiri Kesultanan Banten. Di sini nanti kita akan mempelajari banyak filosofi tentang Banten. Karena kita berada di Provinsi Banten, maka kita harus paham tentang sejarah provinsi yang ada di kawasan ini. Makanya nanti kita simak terus dan ayo kita ikuti perjalanan ini. Kita akan mengelilingi di sini nanti banyak sekali pemandangan-pemandangan yang sesuai dengan Madinah. Semoga nanti kita bisa sampai kepada pergi ke negara Madinah. Di bagian depan Masjid Agung Banten ada sebuah menara yang tingginya sekitar 25 meter yang menjadi simbol dari 25 Nabi dan Rasul yang wajib diketahui dan diimani oleh masyarakat. Di dalamnya, ketika kita ingin masuk dan naik ke atas menara, ada sekitar 99 anak tangga yang merupakan perwujudan dari 99 asma Allah. Ketika Kerajaan Banten, menara ini difungsikan sebagai tempat azan dan fungsi kedua untuk memantau pergerakan dan sekaligus memantau keberadaan musuh. Ketika kita sudah mencapai di puncak dari menara tersebut, maka kita akan melihat bahwa ternyata dahulu Kerajaan Banten begitu sangat strategis. Orang-orang dulu begitu sangat pintar menyusun strategi. 1,5 kilometer ke arah depan dari menara tersebut sudah terlihat laut dan hamparan pegunungan. Lalu kemudian ketika kita menengok ke arah utara, maka ada Keraton Surosoan, keraton pertama dari Kerajaan Banten yang didirikan oleh Maulana Hasanuddin, sekaligus sebagai jasa kebaikan dari kakeknya yang bernama Surosoan. Benteng tersebut sekarang hanya tinggal tersisa puing-puing reruntuhan dan hanya beberapa tembok-tembok yang mengitari sekitar 3 hektar dan tinggi benteng tersebut 2-5 meter. Lalu kemudian Masjid Agung Banten adalah salah satu masjid tertua di Indonesia yang penuh dengan nilai sejarah. Setiap hari masjid ini ramai dikunjungi oleh para peziarah yang datang dari Banten, Jawa Barat maupun luar Jawa. Masjid ini dikenal dengan bentuk menaranya yang sangat mirip dengan mercusuar. Masjid ini dibangun pertama kali pada tahun 1556 oleh Sultan Maulana Hasanuddin yang merupakan sultan pertama dari Kesultanan Banten dan juga merupakan putra pertama dari Sunan Gunung Jati. Masjid Agung Banten terletak di Desa Banten Lama, tepatnya sekitar 10 km di sebelah utara Kota Serang. Untuk menuju ke lokasi, kita bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Salah satu kekhasan yang tampak dari masjid ini adalah atap bangunan utama yang bertumpuk 5, mirip pagoda Tiongkok, yang juga merupakan karya arsitek Tionghoa yang bernama Cek Ban Chut. 2 buah serambi yang dibangun kemudian menjadi pelengkap dari sisi utara dan selatan bangunan utama. Di masjid ini juga terdapat di sini kita bisa melihat payung seperti yang tampak di Masjid Nabawi Kota Madinah. Ada banyak payung seperti ini di daerah ini. Karena ketika kita di sini,
kita bisa membayangkan kita berada di lingkungan Masjid Nabawi, kota Madinah. Karena di sana, di kota Madinah yang begitu indah, ketika kita sudah pernah hadir di sana, kita akan merasakan ingin kembali lagi karena begitu indahnya kota Madinah dan juga begitu luas. Karena kita, Allah perintahkan untuk minimal bertaburan ke muka bumi, yaitu kota Mekah dan Madinah. Karenanya semoga kita semua berdoa dan tanamkan dalam hati agar kita mampu pergi ke kota Mekah dan Madinah, agar kita bisa lebih mengenal lagi sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di masjid ini juga terdapat kompleks pemakaman Sultan-Sultan Banten serta keluarganya, yaitu makam Sultan Maulana Hasanuddin dan istrinya, Sultan Agung Tirtayasa, dan Sultan Abu Nasir Abdul Qohar. Di sini 6 pintu masuk ke Masjid Agung Banten. Di sini dibuat lebih rendah, bahwasanya semua orang nantinya ketika masuk harus menunduk. Semua orang memiliki jabatan yang sama. 6 ini melambangkan rukun iman dalam Islam. Di sini adalah bagian dalam dari Masjid Agung Banten. Terdapat 24 tiang, di mana di sini melambangkan 24 jam dalam sehari, dan kita memiliki waktu yang sama dalam satu hari. Ada 4 tiang utama yang disebut dengan Soko Guru yang berfungsi sebagai penyangga utama dari masjid ini. Di sini di bagian bawah ada penyangga berbentuk lampu. Ini adalah harapan dari masyarakat Banten terhadap pertanian yang ada di daerah Banten. Ada banyak penyangga-penyangga berbentuk labu yang merupakan sebuah harapan dari masyarakat di daerah Banten. Soko Guru merupakan lambang dari 4 mazhab yang dianut oleh ahlu sunnah wal jamaah, dari mulai mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Dan 20 tiang penyangga selanjutnya merupakan perwujudan dari sifat-sifat Allah yang wajib kita ketahui. Di sini adalah pintu masuk ke makam Sultan Hasanuddin Banten, sultan pertama di kerajaan ini. Nah, ini masih banyak orang yang akan berziarah ke makam ini. Kita berada di sini untuk sama-sama berbaris untuk mendoakan beliau. Mari kita sama-sama masuk ke dalam. Anak-anakku sekalian, tujuan dari kita berziarah ke makam para wali adalah yang pertama, tentunya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, esensi daripada berziarah bukan menyembah kuburan, tapi kita berdoa agar memperoleh keberkahan. Yang ketiga, kita mencari keberkahan dari orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan begitu, doa-doa kita akan lebih mudah diterima. Yang keempat, melembutkan hati. Hati yang keras ini menjadi lebih lembut ketika kita berziarah. Yang kelima, esensi berziarah ke makam para wali adalah mengingatkan kita akan akhirat dengan cara mengingat kematian. Karena orang yang paling cerdas adalah orang yang senantiasa mengingat kematian. Para wali masih bisa mengumpulkan begitu banyak orang hadir untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ketika kita sudah meninggal masih bisa seperti beliau. Begitu kita masuk tadi, kita melihat begitu banyak pasar. Betapa hebatnya para wali. Meskipun mereka sudah wafat ratusan tahun yang lalu, tapi masih bisa bermanfaat untuk perekonomian di Banten ini. Semoga di bulan Ramadan ini kita menjadi manusia yang lebih baik, dan mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita nanti diberikan kelembutan hati dan diberikan kebermanfaatan bagi banyak orang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.